Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi teknik menulis cerpen, gitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan ya pada materi berikutnya, bahwa karya sastra itu sendiri itu kan ada ya terdiri dari prosa dan puisi. Nah, untuk bentuk prosanya sendiri itu ada bentuk novel dan nah ini yang satu lagi ini ada bentuknya cerpen atau short story, begitu ya. Nah, itu untuk prolog ya, begitu ya, untuk di perkuliahan pagi hari ini. Ya, oke, silakan nih sambil saya menunggu teman-teman mengaktifkan kameranya dulu. Oke, ya. Baik ya, untuk itu saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, baik. Silakan diaktifkan kameranya dulu. 24 ya di sini yang bergabung ya. Masih ada yang di luar ini. Bisa dibantu dikabari teman yang masih di luar yang belum join. Oke. Ya. Baik ya, saya mengecek kehadiran dulu. Agus Mahfud. Agus? Hadir, Bu. Oke. Atalah? Hadir, Bu. Ya, Atalah hadir. Aura? Hadir, Bu. Ya, Aura hadir. Cindy Aulia? Hadir, Miss. Ya, Cindy hadir. Cindy Luciani? Hadir, Bu. Ya, oke. Devin? Hadir, Bu. Oke. Pauline? Hadir, Miss. Oke. Filza? Hadir, Bu. Oke. Gary? Hadir, Bu. Ya, Gary hadir ya. Happy Natalia? Hadir, Miss. Oke. Ihlasya? Hadir, Ibu. Oke. Indah Lestari? Hadir, Miss. Oke, Indah hadir. Indri? Hadir. Ya, Indri hadir. Kartika Ayu? Hadir, Miss. Ya, Kartika. Mayona? Hadir, Miss. Oke, Mayona. Muhammad Haikal? Hadir, Bu. Ya, oke, Muhammad Haikal. Muhammad Dea Robin? Hadir, Ibu. Ya. Nabila? Ya, Nabila. Nadine? Nadine? Nadine belum hadir ya. Nur Afifah? Hadir, Ibu. Oke. Reva? Hadir, Bu. Oke. Rindu? Rindu? Rindu belum hadir ya ini. Savana? Hadir, Ibu. Syakila? Shiva? Syifa hadir. Oke. Tiara? Hadir, Ibu. Rifdan? Hadir, Bu. Baik. Ya, ya, jadi yang belum hadir Nadine dan ini ya, Rindu ya. Saya catat dulu. Oke, baik. Ya, baik ya. Jadi mungkin sebelum kita memulai ya materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, selesai.
Oke ya. Nah, jadi tadi sudah saya awali ya dengan prolog ya, seperti itu ya, bahwa karya sastra ya di sini berdasarkan jenisnya itu kan dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada bentuknya itu berbentuk puisi begitu ya, di mana kalau bentuk puisi itu kan ada bentuk syair, pantun. Nah, kalau itu bentuk yang puisi lama. Kalau puisi yang baru itu lebih ke arah puisi kontemporer begitu. Nah, kemudian yang satu lagi itu ada berbentuk prosa ya. Nah, prosa yang panjang itu sebagaimana kita ketahui ya, itu sebagai sebuah novel ya. Atau sebelum novel berkembang seperti saat ini, itu kalau di dalam kesusastraan Indonesia, nah itu yang disebut dengan roman ya. Roman, novel. Nah, kemudian yang hari ini kita bahas ini terkait dengan cerpen begitu ya. Karena nanti untuk praktek penulisan sendiri, nah teman-teman di sini akan diberi tugas untuk menulis cerpen. Untuk menulis cerpennya itu sendiri saya beri kebebasan ya terkait dengan temanya, yang pasti harus di dalamnya itu mengandung pesan ya, pesan moral, baik itu misalnya pesan moral terkait dengan masalah kemanusiaan, keluarga, atau masalah sosial politik, kebudayaan, atau tentang hubungan dengan ketuhanan, misalnya seperti itu juga diperbolehkan, begitu ya. Nah, jadi temanya bebas, yang penting di dalamnya tersirat, bukan tersurat ya, tersirat pesan moral atau amanat yang jelas, begitu ya, yang diusung dari cerpen yang kalian buat. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buka dulu dari buku yang ada di e-learning itu ya. Buku Apa Itu Sastra. Buku Apa Itu Sastra ya. Di situ ada di bab 3. Nah, bab 3 itu bahasan terkait dengan cerpen. Nah, di dalam buku itu lengkap ya. Jadi tidak hanya definisi gitu ya, tidak hanya definisi saja, tetapi di dalamnya juga ada ciri-ciri langkah dalam penulisan, tips ya dalam menulis cerpen, struktur cerpen, dan contoh begitu ya, contoh dari cerpen begitu ya. Ini sebentar saya buka dulu. Oke, sambil dibuka aja bukunya, bisa ya teman-teman di halaman pokoknya di bab 3 ya. Oke, ini sebentar, ini saya buka dulu. Oke, ini sudah terbuka. Ya, baik. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, nah di sini ada contoh ya, ada contoh cerpen. Nah, jadi sebaiknya mungkin kita bisa baca dulu ya yang cerpennya ini. Ini kok kecil ya? Bisa aja deh. Nah, ini di layar kalian udah terlihat belum ya? Sudah, Miss. Sudah, Bu. Udah ya? Bu. Oke ya. Ini minta tolong ya dibaca bergantian aja deh. Coba, ini paragraf 1 dulu oleh Agus ya. Ini Martini judulnya, karya Kurniawan Lastanto. Coba dibaca dulu oleh Agus, paragraf 1. Agus, halo Agus. Agus, halo. Agus ada nggak?
Ini nggak ada ya? Atalah kalau gitu. Halo Atalah. Halo. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Miss. Terdengar, Bu. Ini Agus sama Atalahnya kemana ini? Aura kalau gitu, Aura. Terdengar, Mem. Maaf, tadi Oh, dipanggil orang tua. oh gitu ya. Coba dibacakan Atalah paragraf 1 aja dulu. Wanita itu bernama Martini. Kini ia kembali menginjakkan kakinya di Indonesia setelah 3 tahun ia meninggal kampung halamannya yang berjarak 3 kilometer dari alas Salatan Wonosari, Gunung Kidul. Di dalam benak Martini berbaur rasa senang, rindu, dan haru. Beberapa jam lagi ia akan berjumpa kembali dengan suaminya Mas Koko dan putranya Andra Mardianto yang ketika ia meninggalkan masih berusia 3 tahun. Ia membayangkan putranya kini telah duduk di bangku sekolah dasar mengenakan seragam putih merah dan menepati rumahnya yang baru yang dibangun oleh suaminya dengan uang yang ia kirimkan dari Arab Saudi, negara di mana selama ini ia bekerja. Oke, terima kasih Atalah. Ya, jadi di sini yang telah dibaca Atalah ya, ini paragraf 1 ya dari judul cerpennya Martini. Nah, kalau kita lihat dulu ya, teman-teman, dari judulnya dulu. Ini kan judulnya Martini, cuma 1 kata, tapi gampang diingat gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau membuat cerpen yang harus dicatat, pertama itu judul. Judulnya itu jangan panjang-panjang. Paling enggak ya 1-3 kata pun cukup, yang penting mudah diingat gitu ya. Bahkan di sini penulis ya Kurniawan ini menggunakan 1 nama tokoh aja di dalam cerita ini gitu ya. Nah, lalu lanjut ke paragraf yang tadi sudah Atalah bacakan ya. Nah, ini contoh bagian pengenalan dari cerpen Martini ini, begitu ya. Nah, di mana si penulis ya Kurniawan ini menjelaskan terlebih dahulu tokoh-tokohnya ya yang ada di dalam cerpen ini. Nah, kalau kita lihat tokoh yang diperkenalkan yang pertama ada Martini, yang kedua Mas Koko, suami dari Martini, yang ketiga Putra. Nah, lalu selain itu di dalam tahap pengenalan itu ada ininya, latar gitu ya. Latar cerita begitu ya, latar cerita. Jadi kita harus tahu dulu gitu ya, background dari Martini ini sebetulnya dia ini siapa begitu ya. Nah, tentu dibantu dengan latar begitu ya. Oke, nah jadi itu dulu ya sebagai awal dari cerpen ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya Aura. Halo Aura, dibaca paragraf 2 Aura. Aura. Iya, ada Aura. Bu, saya dulu boleh nggak, Bu? Oh iya, silakan. Martini adalah seorang tenaga kerja wanita yang berhasil di antara banyak kisah mengenai tenaga kerja wanita yang nasibnya kurang beruntung. Tidak jarang seorang TKW pulang ke tanah airnya dalam keadaan hamil tanpa jelas siapa ayah sang janin yang dikandungnya. Atau disiksa, digilas di bawah setrikaan bersuhu lebih dari 110 derajat Celcius, atau tiba-tiba menjadi bahan pemberitaan di media massa tanah air karena sisa hidupnya yang sudah ditentukan oleh vonis hakim untuk bersiap menghadapi tiang gantungan atau tajamnya logam pancung yang kemudian membuat kedubes RI, Deplu dan Depnaker kelimpungan dan tampak lebih sibuk. Oke, baik, terima kasih. Nah,
Jadi kalau yang tadi di sini ya, ini kan tahap pengenalan ya, pengenalan dari tokoh itu dimunculkan satu-satu ya, begitu ya. Nah, kalau yang ini Martini adalah seorang tenaga kerja wanita. Nah, ini lebih dijelaskan lagi siapa Martini lebih lanjut, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga sebetulnya masih pengenalan terkait dengan latar, gitu ya. Kenapa? Karena di sini Martini ini kan seorang TKW, begitu ya. Martini seorang TKW. Nah, lalu di sini latar seorang TKW ini ada masuk latar sosial, begitu ya. Latar sosial dari seorang TKW itu kayak gimana sih kehidupannya, begitu ya sebetulnya. Apakah dia menyenangkan atau tidak? Nah, jadi sebetulnya di paragraf yang ini ya, yang dari sini ke sini, nah sebetulnya nanti ini bisa juga menyiratkan pesan moral begitu, bahwa tidak semua begitu ya kehidupan yang kita lihat di luar negeri itu menyenangkan begitu. Itu salah satunya gitu ya. Jadi pesan moral yang dititipkan dalam latar cerita. Ini kan masih latar nih, latar cerita gitu ya. Oke. Ya, tadi yang baca Agus ya atau siapa? Agus ya. Ini saya nggak kelihatan namanya soalnya. Agus, Bu. Ya, Agus ya. Oke, terima kasih Agus. Nah, baik. Yang berikutnya Aura. Yang ini Aura. Aura ada kan Aura? Ada, Bu. Ya, silakan. Sampai mana, Bu? Sampai bekerja atau nggak? Sampai sini, nyampe pikirannya husnuzon. Oke. Baik, sangatlah beruntung bagi Martini mempunyai majikan yang sangat baik. Bahkan dalam 3 tahun ia bekerja, ia telah 2 kali melaksanakan umroh dengan biaya sang majikan. Majikannya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan minyak di sana. Ia bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di El Riyadh dengan tugas khusus mengasuh putra sang majikan yang sebaya dengan Andra, putranya. Hal ini membuatnya selalu teringat putranya sendiri dan menambah semangat dalam bekerja. Dengan cermat, Martini memperhatikan sekeliling, akan tetapi ia tidak melihat seorang saudara atau kerabat pun yang ia kenal. Sempat terbersit rasa iri dan kecewa ketika ia menyaksikan beberapa rekannya yang dijemput dan disambut kedatangannya oleh orang tua, anak, atau suami mereka. Namun dengan segera ia membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Ia tidak ingin seuzon dengan suaminya. Mungkin hal ini disebabkan karena kedatanganku yang memang terlambat 3 hari dari jadwal kepulangan yang direncanakan sebelumnya, pikirnya husnuzon. Oke, baik ya. Nah, kalau menurut Aura sendiri, di sini dari sisi tokoh Martininya, apakah di sini sudah mulai muncul konflik? Gimana Aura? Belum terlalu, Bu, walaupun ada yang kayak dia kan punya pikiran iri dan kecewa gitu ya, Bu ya? Ya, jadi sebetulnya di sini ini udah mulai nanjak gitu ya ceritanya. Jadi sudah muncul sedikit begitu ya pemantik dari konflik gitu ya. Konfliknya apa di sini? Sebetulnya konfliknya belum muncul antara tokoh dengan tokoh begitu ya, tetapi tokoh dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi bisa tokoh dengan pikirannya sendiri itu juga bisa dimunculkan sebagai konflik begitu ya. Oke, terima kasih Aura. Yang berikutnya Cindy Aulia. Cindy yang Baik, ini. Bu. Ya. Dan pikiran ini malah membuatnya merasa bersalah karena ia tidak memberitahukan kedatangannya melalui telepon sebelumnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menuju terminal Pulau Gadung dengan taksi bandara. Oleh karena ia tidak tahu di mana pul bus maju lancar terdekat dari Bandara Soekarno-Hatta, ia berharap di terminal Pulau Gadung ia bisa langsung menemukan bus tersebut dan membawanya ke Wonosari dengan nyaman, karena badannya sekarang sudah terlalu letih untuk perjalanan panjang yang ditempuh dari Arab Saudi. Oke, terima kasih Cindy Aulia. Nah, yang berikutnya di sini, ini sebetulnya masih sambungan tadi ya, yang dibaca oleh Aura ya, bahwa di sini konflik yang mana tadi pikirannya si Martini ini berkecambuk begitu ya,
kok kenapa nggak dijemput? Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa oh ya saya nggak membuatnya merasa bersalah begitu kan ya. Jadi ini masih sebetulnya konflik dengan diri si tokoh itu sendiri begitu ya. Jadi ini masih nanjak begitu ya. Begitu. Oke. Nah, yang berikutnya Cindy Luciani. Yang ini Cindy Luciani. Baik, Bu. Tanpa ia sadari, Martini telah sampai di depan rumahnya. Rumah yang merupakan warisan ayahnya, yang ia huni bersama Mas Koko, Andra, dan ibunya yang telah renta. Namun bingung dan pertanyaan muncul dalam benaknya. Yang ia lihat hanyalah rumah tua tanpa perubahan sedikit pun, kecuali kandang sapi di dekat rumahnya yang kini telah kosong. Sama keadaannya dengan 3 tahun lalu, tatkala ia meninggalkan rumah tersebut. Mana rumah baru yang Mas Koko bangun seperti yang ada di foto yang Mas Koko kirimkan 3 bulan yang lalu? Apakah ia memberi tanah di tempat lain dan membangunnya di sana? Kalau begitu syukurlah. Pikirnya mencoba husnuzon. Ia ketuk perlahan-lahan pintu rumahnya, namun tidak ada seorang pun yang muncul membukakan pintu. Kulo nuwun Mas, Andra, Bo. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut Cindy Luciani ya, yang ini ada konflik nggak di sini? Konfliknya kayak baru curiga gitu, Bu. Soalnya kan di foto dikirimkan foto yang itu, tapi beda. Oh iya, betul ya. Jadi di sini juga ada konflik juga ya. Nah, tetapi di sini kira-kira konfliknya apa? Yaitu di sini si penulis mencoba untuk mengantar ya antara konflik si diri tokoh dengan lingkungannya gitu ya. Jadi tokoh itu bisa konfliknya ya, yang pertama tadi dengan pikirannya sendiri gitu ya, dengan batin begitu. Nah, kemudian yang kedua si tokoh dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, salah satunya ini begitu ya, karena dia melihat kenyataannya seperti itu yang ada di depan matanya, itu juga bisa menjadi permasalahan begitu ya. Oke, terima kasih Cindy Luciani. Lanjut Devin. Devin ada kan ya Devin? Devin tolong dibaca sampai kamar neneknya Devin. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian, barulah pintu yang terbuat dari kayu gelugu tersebut terbuka. Mada Sinton, Mbak? Tanya seorang bocah berusia 6 tahun yang lain adalah Andra yang muncul dari balik pintu. Andra, aku ini ibumu, sudah lupa ya? Apakah bapakmu tidak menceritakan ihwal kedatanganku? Ucap Martini balik bertanya. Ayah, kedatangan ibu. Oh, mari masuk, sebentar ya. Andra, bangunkan Mbah dulu, ujar Andra sambil berlari menuju ke arah kamar neneknya. Oke, nah jadi di sini terima kasih Devin. Nah jadi di sini kita tidak menemukan ya adanya konflik kalau yang ada di sini, tetapi ini sebetulnya kalau dari alur gitu ya, ini udah ada di titik konflik gitu ya. Jadi bukan lagi tahap pengenalan. Tahap pengenalan tadi itu yang dibaca di atas oleh Agus dan Atalah gitu ya. Aura itu juga kan udah muncul ya arahnya ke latar belakang permasalahan yang ada gitu ya. Lalu yang dibaca oleh Cindy Aulia dan Cindy Luciani itu tadi ada dua konflik, satu pikiran dengan batin si pengarang, yang satu lagi si batin pengarang, batin tokoh, dan yang satu lagi dengan konfliknya ini dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ini yang dibaca Devin ini sebetulnya masih lanjutan dari yang tadi ya, konflik si tokoh dengan lingkungan begitu ya. Oke, dilanjut dulu. Nah ini semakin lama semakin nanjak nih ya nanti ya. Faulin, coba Faulin. Dibaca Faulin ini. Baik, Bu. Martini masuk ke dalam rumah dan duduk di atas amben yang terletak di sudut ruangan depan, seraya memperhatikan keadaan di dalam rumah yang ia huni sejak kecil tersebut. Keadaan dalam rumah pun tidak nampak ada perubahan yang berarti. Martini ya? Wah, anakku sudah datang dari perantauan. Terdengar suara tua khas Ibu Martini sedang setengah berlari keluar dari kamarnya. Menyambut kedatangan anaknya, diikuti oleh Andra, membawakan segelas teh hangat. Bagaimana keadaan Simbo di sini? Tanya Martini.
Oh, anakku Simbo di sini baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana, Tini? Saya baik-baik saja, Mbok. Ngomong-ngomong, Mas Koko di mana, Mbok? Tanya Martini mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba air muka Ibu Martini berubah. Ia tampak berpikir-pikir sejenak. Oh, mengenai suamimu? Nanti akan Simbo ceritakan. Sebaiknya kamu ngaso dulu. Kau pasti capek setelah melakukan perjalanan jauh. Jangan lupa teh hangatnya diminum dulu, saran Ibu Martini. Oke, nah jadi di sini mulai muncul tokoh begitu ya. Nah tadi kan kalau Andra itu tidak terlalu tidak terlalu spesifik begitu ya. Kira-kira nanti ini ada ketegangan masalah apa begitu. Nah tetapi di sini yang tokoh Simbo ini dimunculkan. Nah ini mulai sebagai tokoh pemantik sebetulnya di sini ya, pemantik arah lebih tegang lagi begitu si cerita ini. Karena di sini kan terkait tadi pertanyaan Martini yang mana tadi itu sudah muncul konflik batin begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan Martini yang ada di kepalanya, yang ada di dalam pikirannya. Nah, kemudian tambah dibuat penasaran begitu ya oleh kondisi yang yang akan diceritakan oleh Simbonya ini begitu ya. Oke, terima kasih Faulin. Lanjut Filza. Filza ada kan ya Filza? Ada Ibu. Ya silakan Filza. Martini menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Setelah menikmati segelas teh hangat, ia mengangkat kaki dan tiduran di atas amben. Namun tetap saja ia tidak dapat memejamkan matanya. Pikirannya tetap melayang memikirkan suaminya, di mana dia, apakah dia merantau ke Jakarta untuk turut mencari nafkah di perantauan, di mana letak rumah barunya, atau apakah Mas Koko malah meninggalkan dirinya dan menikah dengan wanita lain? Ah, tidak mungkin. Pikirnya kembali berusaha untuk tetap husnuzon. Ia mencoba bangkit lalu menemui ibunya yang sedang memasak di pawon. Maaf, Mbok, di mana Mas Koko? Tini sudah kangen dan ingin berbicara dengannya. Ujar Martini membuka kembali percakapan. Ibu Martini tampak kembali berpikir sejenak, lalu berdiri dan mengambil segelas air putih dingin dari kendi. Minumlah air putih ini agar kamu lebih tenang, Tini. Nanti Simbo ceritakan di mana suamimu berada, kalau kamu memang sudah tidak sabar. Oke, baik. Nah, ini oleh yang dibaca Filzah ini, kira-kira konflik apa Filzah di sini? Konfliknya suaminya tidak ada di dekat dia sih, Bu. Kayak gitu. Berarti lebih ke apa konfliknya? Tokoh dengan tokoh atau masih dengan pikirannya? Dengan pikirannya. Masih dengan pikirannya ya. Oke, jadi konflik itu juga ini ya, terus nanjak begitu ya. Tetapi kita juga bisa menceritakan bahwa masih adanya konflik dengan pikiran ya dari si tokoh itu sendiri. Gitu. Tetapi tetap kan di sini yang mengalami konflik begitu ya, secara di sini terpusat itu ada di tokoh utama begitu ya. Jadi yang menjadi pusat cerita. Oke, lanjut Gary. Gary baca yang ini ya sampai ia sedih, marah dan kalut. Oke. Silakan Gary. Sementara itu, Martini bersiap untuk mendengarkan dengan seksama penuturan ibunya. 3 bulan lalu, rumah yang dibuat suamimu atas biaya dari kamu sudah jadi. Letaknya di dusun sebelah, di dusun sebelah sana, namun sejak itu pula kesengsem sama seorang wanita. Wanita itu adalah tetangga barunya. 2 bulan lalu mereka menikah dan meninggalkan Andra bersama Simbo. Tentu saja Simbo marah kepadanya. Namun apa daya, Simbo hanyalah wanita yang sudah renta, sedang ayahmu sudah tiada, dan uang yang Simbo pegang pun pas-pasan. Mau mengirim surat kepadamu, Simbo tidak bisa. Kamu tahu kan Simbo buta huruf, mau minta tolong kepada siapa lagi, sedangkan kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu tidak mempunyai saudara yang bisa Simbo minta tolong untuk mengirim surat padamu. Sedangkan anakmu, Andra, masih kelas 1 SD. Mendengar penuturan ibunya, Martini langsung menangis. Ia sedih, marah, dan kalut. Oke, nah tadi ini kalau menurut Gary sendiri ini gimana ini konfliknya? Masih konflik antara tokoh dengan tokoh. Iya, jadi di sini sebetulnya belum tokoh dengan tokoh ya, karena kan dia tidak berkonflik sama Simbo ya.
Iya, jadi di sini sebagai latar belakang konflik itu sendiri kan, masih arahnya ke sana ya. Oke, nanti kita cari klimaksnya masalahnya gitu ya. Jadi ini menurut Gary klimaks apa belum? Belum, karena dia masih ceritain kenapa itunya. Oke, meskipun di sini sejak itu pula kesengsem sama seorang wanita. Menurut Gary ini klimaks apa bukan? Belum, baru mau mulai. Belum ya. Jadi ini mau nanjak terus ya. Oke. Iya. Nah, ini makin digas nih ya. Happy, ayo Happy yang ini. Oke, mengapa Simbok tidak melaporkan ke Pak Kades dan Pak Kadus dan Pak Kades, dan beliau pun sudah berjanji untuk membantu Simbok. Namun sampai saat ini Simbok belum mendapatkan jawabannya, sedangkan suamimu sendiri dan istri barunya tampak tak peduli dengan suara-suara miring para tetangga. Dan untuk laporan ke KUA, Simbok tidak berpikir sampai ke situ. Maafkan Simbok, tambah ibunya dengan suara yang terdengar bergetar. Oke, nah kira-kira kalau di sini menurut Happy gimana? Ada muncul konflik dengan Simbok nggak sebetulnya di sini dengan perkataan Simbok seperti itu? Mulai muncul konfliknya, Ibu. Ya, jadi mulai dimunculkan tidak hanya konflik batin aja ya, dan juga konflik dengan lingkungan, tetapi di sini mulai ada pemantik konflik dengan tokoh lain, di mana di sini dengan tokoh Simbok ini, gitu ya, karena Simboknya ini kan dia tidak ini ya, tampak tak peduli dengan suara miring tetangga, apa tidak lapor ke KUA begitu ya, jadi menyatakan bahwa dirinya ini salah begitu ya. Oke, yang berikutnya Ihlasya yang ini Ihlasya. Yang Du Gusti ini. Iya, Bu. Duh, Gusti, Parimono sabar, terdengar Martini terisak, berusaha untuk tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana bisa suami yang begitu ia cintai dan ia percaya dapat berbuat begitu kejam terhadapnya? Apalagi ia sekarang tinggal bersama istri barunya, di rumah hasil jerih payahnya selama 3 tahun merantau di Arab Saudi. Mbok, di mana rumah baru itu berada? Wajah ibunya terlihat ketakutan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan anaknya dalam keadaan kalut di sana apabila ia tahu letak rumah tersebut. Mbok, di mana Mbok? Suara Martini semakin tinggi. Namun ibunya tetap diam. Kenapa Simbok tidak mau memberitahu? Apakah Simbok merestuinya? Apakah Simbok mendukungnya? Apakah Simbok membela bajingan itu daripada saya, anakmu sendiri? Apakah... Diam, Tini, teganya kamu menuduh ibumu seperti itu. Kamu mau menjadi anak durhaka. Ingatlah kamu kepada Tuhan, nak. Ingatlah kepada Gusti Allah, nak. Kalimat itu muncul dari mulut ibunya, yang kemudian terduduk menangis mendengar ucapan pedas anaknya. Ucapan pedas anaknya tersebut. Ya sudah, kalau Simbok tidak mau memberitahu, Tini akan cari sendiri rumah itu. Teriak Martini seraya meninggalkan ibunya yang sangat bersedih, yang berusaha mengejarnya, namun kemudian jatuh tersungkur di halaman depan rumahnya karena tidak mampu lagi mengejarnya. Oke, nah kalau menurut Ihlasya, ini sudah klimaks atau belum? Masih mau ke klimaks, Ibu. Iya, jadi semakin tegang ya di sini ya. Iya. Ya, jadi konfliknya ini sudah sama Simbok kan, berarti ya. Jadi dia ketemu muncul permasalahan jelas gitu ya, semakin terang gitu ya masalahnya apa. Tapi ini belum klimaks begitu ya. Oke, kita nanjak lagi. Indah sekarang. Ya Indah, silakan Indah. Kedengaran? Iya, terdengar. Oke. Hei, mana Koko, bajingan sialan? Teriak Martini sambil berjalan membabi buta, menyusuri jalan dengan muka merah padam. Pikirannya kacau balau. Buat apa aku bekerja jauh-jauh mencari uang di Arab Saudi demi kamu dan Andra, tetapi mengapa kamu tega memanfaatkanku? Menggunakan uangku untuk membuat rumah dan tinggal di sana bersama istri barumu. Kurang apa aku? Mendengar teriakan Martini, kontan para tetangga di sekitar situ segera berhamburan keluar rumah. Mereka kebingungan menyaksikan ulah Tini yang sudah tidak mereka lihat selama 3 tahun. Tiba-tiba muncul kembali di dusun itu dengan tingkah laku yang berubah 180 derajat. Martini yang dulunya lembut, penurut, kini kasar dan beringasan. Apakah ia telah gila?
Apakah yang telah terjadi terhadap dirinya di Arab Saudi? Apakah ia dianiaya sebagaimana sering terdengar berita di Arab Saudi? Berita di media massa mengenai TKW yang disiksa. Oke. Nah, ini kalau menurut Indah gimana, Indah? Sudah klimaks, Ibu. Klimaks atau belum? Kira-kira masih nanjak lagi nggak? Oh, tapi kalau misalkan ke tokohnya belum. Tapi ini udah muncul klimaks. Udah mulai pemantik ini ya, masuk ke klimaks ya, begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi di situ kan membabi buta di sini kan, menyusuri jalan dengan, nah itu udah mau nyampe atas nih, gitu ya, nyampe puncaknya ya. Coba yang berikutnya Indri, dibaca Indri. Ya, Indri. Namun, kemudian mereka segera menyadari, hal ini pasti karena Martini telah mengetahui perbuatan suaminya. Segera saja mereka mengejar dan mencoba menenangkan Martini. Namun dengan kuat, Martini mencoba melepaskan tangannya dari dekapan tetangganya itu. Dan saat itu pula ia melihat suaminya. Ya, Koko bajingan itu keluar dari rumahnya. Koko tampaknya tidak menghiraukan kedatangannya. Bahkan istri barunya itu terlihat dengan mesranya berdiri di samping Koko yang meletakkan kedua tangannya di pinggang Koko. Hei, siapa kamu? Tini ya? Kenapa kamu kesini? Ini rumahku bersama Mas Koko. Bukannya kamu sudah mati? Kalau belum, mendingan kamu mati saja sekarang. Itu lebih baik daripada mau merusak kebahagiaan kami. Bukan begitu, Mas Koko? Ujar wanita yang ada di sebelah Koko sambil mengalungkan tangan kanannya di leher Koko dengan lembutnya. Hal ini jelas membuat Tini makin marah. Hai, dasar kau wanita murahan, tidak tahu diri. Koko adalah suamiku dan kau, Koko, mengapa kau tega menipuku? Meninggalkanku hanya untuk menikahi wanita keparat ini, dasar bajingan. Dekapan tetangga yang memegang Martini akhirnya lepas. Dengan cepat, Martini meraih sebuah bambu yang tergeletak di bawah pohon nangka dan berlari menuju ke arah Koko dan istri barunya. Dengan tidak hati-hati, ia menaiki anak tangga yang menuju ke dalam rumah baru itu. Secepat kilat, ia mengayunkan bambu itu ke arah mereka berdua. Namun malang, belum sampai bambu itu mengenai sasaran, ia kehilangan keseimbangan. Ia terpeleset dari dua anak tangga dan jatuh terjerembab tak sadarkan diri. Oke, ini menjiwai sekali nih ya, Indri ya. Oke, nah di sini Indri kira-kira ini udah masuk klimaks atau belum, Indri? Udah. Sudah ya. Saat apa terutama? Saat Sitini marah-marah. Saat Sitini marah dan melayangkan bambu ya, begitu ya, ke arah istri baru dan Koko, begitu ya. Nah, berarti di sini antagonisnya siapa? Istri itunya. Istri ini ya, istrinya Koko ya. Oke, nah kemudian ini kayaknya juga Kokonya juga nggak ada kata-kata apapun begitu ya. Tapi meskipun tidak ada dialog Koko, kita bisa tetap menilai bahwa Koko ini antagonisnya begitu ya dari penjelasan si penulis gitu ya, si penulis cerpen ini. Nah, jadi kita bisa tahu dari dialog-dialog tokoh lain gitu ya terkait dengan Koko. Itu bagaimana perwatakannya. Misalnya tadi dari dialognya Simbo dan juga dari deskripsi begitu ya, narasi langsung oleh penulis begitu. Oke, jadi itu ya, ini masuk ke klimaks begitu. Nah, oke, satu lagi Kartika. Yang ini Kartika. Iya, Mas. Mbak, bangun Mbak. Mau turun di mana Mbak? Ini sudah sampai di Wonosari. Terdengar sayup-sayup suara pemuda yang duduk di dekat Martini. Astagfirullahaladzim, hah? Apa? Wonosari? Tanya Martini. Ya Mbak, sepertinya dari tadi Mbak gelisah tidurnya, ujar pemuda itu. Apakah benar ini Wonosari? Tanya Martini memastikan seraya mengarahkan pandangannya keluar jendela. Ya, ini adalah daerah yang telah 3 tahun ia tinggalkan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, batin Martini bahagia. Oke, nah di sini Kartika, berarti ini bagian apa Kartika? Penyelesaiannya ya Mel.
Iya, penyelesaian ya. Penyelesaian yang terduga nggak? Enggak, plot twist. Nggak terduga ya. Iya. Jadi ternyata di sini dia hanya mimpi, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bantu membacakan ya cerpen ini secara bergantian. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita lihat di sini, nah ini sedikit kita ulas dulu bahwa tetap ya cerpen itu sama kayak novel, dia punya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya itu sendiri di sini dari cerita Martini tadi. Nah, di sini intinya temanya percayalah pada niat baikmu, begitu ya. Nah, jadi tadi sebetulnya ini diangkat di awal-awal juga sudah husnuzon begitu ya. Jadi punya pikirannya itu jangan jelek. Pikiran itu harus bersikap dan berpikiran yang baik begitu ya. Nah, jadi pada intinya dalam membuat sebuah cerpen yang pertama harus ditentukan itu adalah tema. Jadi tema itu bersifat holistik secara keseluruhan ya. Nah, jadi tema dari cerpen Martini tadi itu percaya pada niat baik gitu ya. Latar. Nah, latarnya itu di mana? Ini ada tempatnya itu ada di dalam bus, ini harus menerusnya ya. Dalam bus, dalam perjalanan, dan di kampung begitu. Jadi ada 2 latarnya gitu ya, nggak terlalu banyak. Nah, lalu waktunya ini apakah 3 tahun begitu ya atau berapa hari? Tidak ya, tapi di sini waktu itu 3 tahun setelah kepergian Martini ke Arab Saudi. Nah, 3 tahun setelah kepergian Martini ke Arab Saudi berarti kan ketika Martini tiba di Indonesia ya, di Wonosari itu. Nah, kalau kita bayangkan begitu ya, perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Wonosari itu kan tidak memakan waktu 2 hari ya begitu. Jadi pada intinya setting ya. Settingnya ini adalah setting tunggal begitu. Setting tunggal itu maksudnya ya durasi waktunya pun tidak yang berhari-hari, tidak yang berbulan-bulan begitu ya. Jadi di sini menggunakan setting tunggal. Ya, salah satu contohnya kapan sih ini kejadiannya? Sebetulnya ini kan kejadiannya apa? Saat Martini bermimpi di bus itu gitu ya. Nah, itu kan waktunya. Lalu suasana. Nah, suasana di awal cerita suasana timbul biasa saja, tetapi pada pertengahan cerita suasana yang timbul menegangkan karena adanya konflik yang timbul ketika tokoh utama itu bermimpi, begitu ya. Nah, itu kan pembangun suasana. Jadi tetap masih setting tunggal. Nah, plot, alur. Nah, alur cerita itu alur maju ya, karena cerita dijelaskan secara runtut begitu ya, diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian si tokoh bermimpi, pada mimpinya timbul suatu pertentangan yang berlanjut ke konflik klimaks, dilanjutkan dengan anti klimaks pada akhir cerita. Itu terdapat penyelesaian, begitu ya. Nah, tetapi di sini teman-teman harus ingat, cerpen beda sama novel. Kalau novel, nasib tokoh itu boleh berubah gitu ya. Jadi misalnya kawin paksa menjiksa batin, pada akhirnya meninggal dunia si tokohnya, itu kan ada perubahan nasib gitu ya, dari hidup ke meninggal begitu ya. Nah, kalau cerpen ini tidak mengubah nasib begitu, jadi jangan membuat cerita cerpen yang mengubah nasib tokoh, terutama tokoh utama gitu ya. Jadi tidak ada perubahan nasib ya berdasarkan alur cerita. Lalu yang berikutnya, perwatakan itu harus ditentukan juga dulu. Nah, ini contoh tadi tokoh utamanya ini Martini, wataknya sabar, lembut, bekerja keras, bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini ditunjukkan dari penjelasan tokoh, penggambaran fisik tokoh, serta tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama. Nah, tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama itu tadi yang dijelaskan ya oleh misalnya warga kampung yang menilai bahwa Martini ini tadinya nggak beringasan seperti itu loh gitu ya. Kok dia datang-datang berbeda 180 derajat begitu ya sikapnya begitu. Nah, itu kan berarti di situ dijelaskan gitu ya terkait dengan perwatakan. Lalu juga kita bisa lihat juga dari dialog tokoh gitu ya, dialog tokoh Martini yang kerap di sini oh ya saya harus harus husnuzon begitu gitu ya. Nah, terus pikiran tokoh itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya Martini ini orangnya seperti apa. Nah, itu bisa digambarkan ya secara
tersirat ya dalam dialog dan juga dalam latar tadi. Nah, tokoh pembantu itu ada Mbo, Andra. Nah, lalu ada Mas Koko ya, Mas Koko. Nah, ini yang istrinya itu nggak dijelaskan di sini, tetapi sebetulnya harusnya ditambah istrinya Mas Koko, begitu, yang sebagai tokoh yang antagonisnya, begitu ya. Nah, jadi antagonisnya itu sebetulnya ada Mas Koko, ada istrinya. Nah, kalau di sini Mboknya ini kan tadi sabar, Andra patuh terhadap orang tua gitu ya, karena kan tidak terlalu terekspos sekali ya, apalagi tokoh Andra ini. Nah, yang jelas tokoh Andra ini membantu cerita ini semakin kuat itu dengan pernyataan Andra yang tadinya ditinggalkan usia 3 tahun, kemudian dia ketika kembali itu sudah berusia 6 tahun, begitu ya. Nah, yang tidak langsung mengenali ibunya, begitu. Berarti, wah ini saking lamanya nih nggak ketemu, nggak berkontak dengan ibunya, begitu. Nah, itu kan menambah ini ya, menambah bumbu ya di dalam cerita. Nah, sudut pandang yang digunakan ini sudut pandang orang ketiga. Mood suasana hati adanya kecurigaan, kesabaran, kecemburuan, penyesalan, dan kebahagiaan. Nah, amanat. Nah, misalnya di sini ada 4 ya. Seharusnya suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Nah, ini sebetulnya pesan moral yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau di Indonesia itu sendiri secara realitas yang ada begitu ya, bahwa banyak istri-istri yang berjuang begitu ya untuk menjadi TKW ya, bisa seperti di Arab Saudi atau di negara-negara lain. Nah, itu demi untuk menafkahi gitu ya, menafkahi keluarga begitu, yang mana bukan suaminya justru yang berangkat bekerja tetapi istri, dan istrinya ini mengirim uang begitu ya, mengirim uang kepada suaminya yang di mana di Indonesia itu mengurus anak begitu ya. Nah, tapi ternyata ada yang suaminya benar, tapi ada juga yang tidak. Nah, tetapi di dalam cerita ini sebetulnya dia si penulis ini ingin membalikan begitu ya, membalikan ke kodrat yang sebenarnya, bahwa seharusnya suamilah yang bertanggung jawab begitu ya untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya, bukan istri yang harus pergi jauh begitu ya. Lalu yang kedua, jangan dulu bersikap suudzon kepada seseorang bila belum ada buktinya. Ya, jadi tadi ya dari cerita Martini yang selalu husnuzon gitu ya, sebelum dia mendapat pernyataan dari ibunya kan dia masih masih husnuzon begitu ya, tidak suuzon begitu. Nah, jadi ini ya, jangan dulu bersikap suuzon kan gitu. Lalu keuletan dan kesabaran dalam bekerja akan membuahkan hasil yang baik. Nah, di mana tadi diceritakan, jadi sebetulnya selama Martini bekerja di Arab Saudi itu kan dia rajin ya mengirim uang ya untuk membangun rumah hingga rumah itu selesai ya, jadi begitu membuahkan hasil kan berarti ya, berdasarkan jerih payahnya itu begitu. Nah, lalu selalu berniat baik untuk mendapat ridho Allah begitu ya. Ya ini yang tadi ya yang di bagian akhir kan itu juga pada akhirnya itu hanya pikirannya Martini aja, karena dia tidak dijemput oleh Mas Koko, lalu dia pulang sendiri, akhirnya dia bermimpi, mimpi buruk gitu ya. Sebenarnya itu pikiran-pikiran dia sendiri saja gitu ya. Kan belum tentu juga itu menjadi kenyataan. Nah, jadi itu kan tadi dari dalam cerita tidak mengubah nasib tokoh ya, dan alurnya tetap menggunakan alur tunggal. Nah, juga di sini di dalam cerpen itu harus mengandung adanya unsur ekstrinsik, di mana ada nilai moral, nilai sosial budaya. Nah, jadi ini ya tetap ada ya, contoh dalam cerpen terdapat kandungan nilai moral, seseorang harus bersikap husnuzon terhadap sesama manusia. Nah, kemudian nilai sosial budaya, nah itu tadi yang dijelaskan di awal tadi ya, dibaca tadi oleh Atala, oleh Agus gitu ya di bagian awal itu kan sebagai prolog pengenalan latar cerita begitu ya, bahwa
cerpen ini itu ada kaitan erat dengan kehidupan realitas sehari-hari, bahwa kebanyakan orang wanita pergi merantau ke negeri orang demi membantu perekonomian keluarga menjadi TKW, sedangkan suaminya menunggu di rumah untuk dikirimi uang oleh istrinya, tanpa berpikir susahnya mencari uang itu bagaimana dia sendiri tidak bekerja begitu ya sebagai seorang suami. Nah, jadi di sini hal bertolak belakang dengan budaya serta tradisi bahwa yang wajib mencari nafkah itu sebetulnya harusnya itu adalah seorang suami ya. Nah, karena suami adalah pemimpin rumah tangga, ia harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Kan intinya seperti itu ya. Nah, jadi yang sudah dibaca tadi oleh teman-teman dan kita ulas unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ini menjadi salah satu contoh cerpen begitu ya, yang mana ini sudah masuk semua kriteria dalam penulisan cerita pendek atau short story ya. Jadi dari contoh tadi mudah-mudahan sudah tergambar lah ya cerpen yang nanti bagus untuk dibuat itu yang seperti apa. Nah, oke, kita lanjut ya di sini teknik menulis cerpen. Nah, jadi kenapa saya jelaskan dulu tadi contoh supaya kalian ada gambaran ketika saya jelaskan ini itunya begitu ya, berdasarkan teknik menulis cerpen itu ada gambar contoh ke cerpen yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, jadi pada intinya di sini pengertian cerpen itu sendiri, tentu ya cerpen ini karya sastra berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Mau sebagaimanapun itu diambil dari pengalaman atau realitas ya, dari sudut pandang penulis, tetapi tetap namanya cerpen ya fiktif begitu ya. Kita nggak bisa katakan itu karya non fiktif begitu, meskipun itu bisa 80 atau 90% itu ya hasil dari pengalaman pribadi gitu ya. Tetapi tetap aja ada imajinasi gitu ya dari si penulis ya, yang mana itu ada rekaan begitu ya di dalam ceritanya. Jadi ini harus kita bedakan dengan laporan, dokumentasi begitu ya. Jadi kalau kita membuat cerpen itu kita menggambarkan, bukan menceritakan. Kalau menceritakan itu kita seperti membaca ini ya, seperti membaca koran ya. Nah, itu kan bentuknya laporan ya, bentuknya hasil cerita dari dari penulis gitu ya, dari jurnalisnya. Nah, tetapi kalau cerpen kita sebagai pembaca ini justru menikmati dan kita bisa mendapatkan tadi ya pesan-pesan moral, amanat apa yang ingin disampaikan. Lalu kita juga bisa meninjau itu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi tidak A ya A, B ya B begitu ya kalau cerpen ini gitu ya. Jadi kita harus bisa bedakan karya fiktif dan non fiktif. Nah, isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Ya tentu ya, jadi cerpen ini short story artinya harus sekali duduk itu selesai dibaca gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin pernah baca ya cerita Aladin ya, Aladin dan Yasmin, kisah 1001 malam ya, kisah 1001 malam. Itu kan di satu buku kan ya, satu buku kan, terus di dalamnya itu ada dongeng-dongeng gitu ya. Nah, apakah itu bisa termasuk sebuah cerpen? Ya, jadi sebetulnya bisa ya. Itu asalkan ceritanya itu tidak bersambung, nggak nyambung gitu ya antara satu judul dengan judul yang lain ya. Jadi cerpen ini tetap meskipun kita baca di dalam sebuah buku, tetapi di dalam buku itu judulnya udah beda-beda, hal yang diceritakan juga beda-beda, maka itu bisa dikatakan sebuah cerpen atau kalau disatukan menjadi buku kumpulan cerpen. Nah, jadi itu harus dibedakan dulu ya, mana cerita bersambung dan cerpen yang sesungguhnya. Nah, cerpen itu sendiri harus padat ya, langsung pada tujuan dibanding dengan karya fiksi yang lebih panjang, misalnya novela atau novel. Nah, lalu di sini novel realistis
ini menghasilkan adanya cerpen, itu bisa berkembang sebagai sebuah miniatur dari novel begitu ya. Nah, contoh-contoh cerpen yang fenomenal begitu ya, sebelum 1900-an itu ada karya Etta Hoffmann dan Anton Chekhov. Nah, jadi di sini The Nutcracker and the Mouse King. Nah, ini sebetulnya dongeng, kumpulan dongeng begitu ya. Nah, jadi di dalam cerita ini ya, ini kan memang judulnya The Nutcracker and the Mouse King ya. Jadi ini cerita dongeng raja tikus berkepala 7 yang mana dia ini sebetulnya sedang memburu Nutcracker. Nutcracker ini pangeran yang dikutuk dan diburu oleh si raja tikus ini loh. Nah, jadi ini ada raja, terus ini ada raja tikus gitu ya. Jadi ini sebetulnya sebagai cikal bakal adanya cerpen gitu ya. Dan ini di tahun 1800-an gitu ya sudah muncul begitu ya dari Etta Hoffmann ini. Nah, lalu pada perkembangan berikutnya yang mana ini bukan berbau dongeng, kalau yang sebelumnya ini kan dongeng ya. Nah, kalau yang ini ada Anton Chekhov begitu ya. Dia penulis asal Rusia. Nah, di dalam karyanya A Chameleon. Nah, ini contoh dari cerita pendek atau cerpen yang genrenya ini bukan dongeng begitu ya, tetapi yang mana cuplikan-cuplikan yang lebih realistis begitu dari kehidupan begitu. Jadi tidak lagi tentang sihir-sihir begitu ya, magic. Nah, kalau yang ini Etta Hoffmann itu kan lebih ke arah sihir, magic yang kayak gitu ya, kutukan. Nah, kalau Anton Chekhov ini enggak, jadi lebih realistis begitu ya. Nah, tetapi di sini yang kita lihat ya, A Chameleon ini muncul 1884 begitu ya. Berarti kalau di Indonesia itu sendiri kan muncul roman itu roman sastra Indonesia ya, itu kan di kisaran 1920. Nah, berarti di luar ya, di barat itu sudah ini ya, sudah banyak ya berbagai prosa ya dalam bentuk selain novel atau roman begitu ya. Nah, ini salah satu buktinya bahwa di tahun 1800-an itu sudah ada cerpen ya karya Anton Chekhov dan satu lagi karya Hoffmann begitu ya. Nah, ini ya dua karya fenomenal sebagai cikal bakal short story ya, bukan dalam bentuk novelnya. Oke, nah jadi teman-teman bisa kita baca di sini bahwa ada ciri khusus dari cerpen, isinya cenderung kurang kompleks. Artinya apa? Ya tadi alur ya, alurnya itu kan cuma serut-serut gitu ya. Tadi kan kita lihat ya sama-sama kita baca, kita rasakan, oh ini konflik muncul nih, mulai dari pengenalan dulu, latar belakang dari si tokohnya itu sendiri, latar belakang sosial budaya gitu ya, terus nanjak gitu ya, nanjak tokoh dengan dirinya sendiri, tokoh dengan lingkungan, antara tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, makin memuncak sampai klimaks terus turun, udah gitu ya. Nah, jadi itu cenderung kurang kompleks, jadi nggak boleh bentuknya fluktuatif, jadi nanjak ke atas, turun, lerai gitu ya, nanjak lagi, turun, lerai gitu. Nggak seperti itu, jadi serut langsung satu kali jalan gitu ya. Jadi fokus cerita terpusat pada satu kejadian, yaitu tadi, ini kejadiannya apa yang tadi contohnya cerpen Martini ini ya, kejadiannya ini apa, ada permasalahan mimpi buruk intinya gitu ya, mimpi buruk dari tokoh Martini, kan itu ya fokusnya. Nah, hanya menggunakan satu alur cerita yang rapat, yaitu jadi kalau alur cerita yang rapat itu kalau memang apa sih klimaksnya itu adalah mimpi buruk Martini. Jadi si Martini saat bermimpi, ya udah gitu, itu satu alur gitu. Atau kalau misalnya
bukan tentang mimpi gitu ya. Misalnya Martini memergoki suaminya sepulang dia dari Arab, itu kan berarti masih satu hari yang sama. Ya udah, itu yang dinamakan satu alur cerita gitu yang rapat. Atau misalnya ada kejadian tabrak lari, ya udah satu itu aja, tabrak lari itu aja. Udah ketemu sama pelakunya, udah bubar gitu ya ceritanya. Lalu ada juga cerita tentang kecopetan gitu ya. Ya udah itu aja, satu unsur cerita gitu, satu alur cerita yang rapat. Jadi nggak boleh naik turun. Nah, yang berikutnya, tokoh dalam cerpen ini sangat terbatas, diulas dengan secara sekilas. Yaitu tadi kita tahu ada tokoh Andra, tokoh Koko, tokoh istri baru Koko, tokoh Simbo. Nah, itu kan dengan ulasan yang sekilas-sekilas aja gitu ya. Jadi kita tahu Andra itu anaknya penurut itu dari apa? Bukan dari deskripsi langsung. Nah, tetapi dari tadi ya jawaban di dalam dialog yang dilakukan antara Martini dengan Andra atau Andra dengan Simbonya begitu. Nah, jadi di sini di dalam cerpen kalian bisa menjelaskan perwatakan atau penokohan tadi melalui dialog tokoh. Karena apa? Karena cerpen ini ya tadi sifatnya terbatas. Setting digunakan itu biasanya tunggal. Yaitu tadi, misal settingnya itu setting tempat ada di bus dan ada di kampung. Ya udah dua itu aja gitu ya. Jadi tidak banyak tempat yang digunakan. Lalu misalnya kalau setting waktu pada apa? Siang hari kah, sore hari kah, atau siang ke sore, atau pagi ke siang, begitu ya. Jadi ini setting waktunya pun ya tidak terlampau jauh gitu durasi waktunya. Lalu apalagi ya setting waktu, suasana gitu ya. Suasananya gimana? Menegangkan, menyedihkan, mengharukan. Ya udah itu cukup satu aja begitu ya settingnya ya. Jadi dari masing-masing tadi unsur, jadi kayak tempat ya satu tempat, kemudian waktu juga satu waktu, lalu setting budaya misalnya gitu ya, itu juga bisa misalnya budaya Jawa ya Jawa aja gitu ya, jadi jangan dicampur-campur yang lain. Tempo waktu relatif pendek, yaitu tadi hanya setengah hari atau bisa berdurasi hanya 1 jam, atau bisa juga hanya di situ kalaupun hitungannya minggu ya dia cuma hanya 3 hari misalnya gitu ya. Jadi tidak yang berlarut-larut begitu ya. Lalu menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya, yaitu tadi. Jadi meskipun tadi Martini di dalam cerita itu diselingkuhi, tapi tetap tidak punya perubahan nasib, begitu ya, di dalam cerita ini. Entah itu terhadap tokoh Martini, entah itu terhadap tokoh antagonisnya Koko, begitu ya, atau kepada tokoh yang lain. Jadi tidak ada perubahan nasib sama sekali di dalam cerpen. Ya, yang berikutnya ini tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, jadi tema yang diusung itu boleh temanya ada kemanusiaan, kekuasaan, misalnya tentang politik gitu ya, kasih sayang, kecemburuan, atau yang lainnya. Nah, bisa saja tema itu dititipkan tadi pada unsur penokohan, pada alur cerita, ataupun pada latar. Nah, tadi yang setelah kita baca ya yang Martini tadi, itu kan temanya dititipkan pada tokoh Martini itu sendiri. Dan juga di latar, kalau yang saya dapat tadi ya, latar itu juga mengusung tema bahwa seharusnya kembali ke kodrat yang ada bahwa yang mencari nafkah itu seharusnya laki-laki bukan perempuan. Nah itu kan tadi di awal itu juga sudah dijelaskan ya di 3 ya kalau tidak salah di sekitar paragraf kedua ketiga gitu ya cerpen tersebut. Nah yang berikutnya plot atau alur. Nah jadi di sini ada tahap pengenalan. Tahap ini menguraikan latar cerita atau penokohan. Yang tadi ya itu di sekitar paragraf 1, 2, 3 ya itu ya. Lalu penampilan masalah konflik itu di tahap paragraf keempat ya, itu cukup panjang ya konfliknya. Lalu konflik memuncak itu waktu Martini ini yang tadi ya mencari
rumah Koko itu di mana, begitu ya. Nah, lalu setelah ketemu rumah Koko di mana, dia ketemu sama Koko dan juga istrinya, itu sudah masuk ke puncak ketegangan, sudah masuk ke klimaksnya, begitu ya. Lalu ketegangan menurun. Nah, ketegangan menurun saat si Tini ini melempar bambu, tiba-tiba dia terpleset. Itu sebetulnya klimaksnya udah mulai turun itu di situ. Nah, lalu tahap penyelesaian itu di mana tadi ternyata Martini dibangunkan sudah sampai di Wonosari, begitu ya. Nah, jadi itu ya dalam satu bacaan, satu kali duduk itu selesai ya ceritanya, alurnya juga jelas ya, clear, bisa ditemukan di dalam cerpen tersebut. Nah, tapi teman-teman juga bisa membuat plotnya itu menjadi dalam bentuk 3 plot ini. Yang pertama ada plot keras. Nah, kalau plot keras itu yang bagaimana? Jadi sebetulnya plot keras ini akhir cerita ini meledak keras di luar dugaan pembaca gitu ya. Jadi di sini yang nggak terduga ya oleh pembaca sebelumnya gitu ya. Jadi plotnya twist gitu ya, nggak ketebak gitu ya. Ini contoh karya Anton Chekhov tadi, atau ada cerpen karya Trisno Yuwono yang berjudul Laki-laki dan Mesiu, atau karya Subagio Sastrowardoyo yang berjudul Kejantanan di Sumbing. Nah, coba kalian bisa baca karya-karya tersebut untuk ini ya mempelajari kembali cara pembuatan plot keras begitu ya, yang mana akhir cerita itu di luar dugaan pembaca. Nah, yang berikutnya ada plot lembut. Kalau plot lembut ini akhir cerita ini berupa bisikan, tidak mengejutkan pembaca, namun tetap disampaikan dengan mengesankan, sehingga seperti terus terngiang di telinga pembaca. Ini biasanya ada kata-kata penutup, closing statement yang ini ya, yang bernilai, berharga di dalam cerpen tersebut, sehingga susah dilupakan oleh pembaca. Jadi ini seperti quotes begitu ya nantinya begitu si akhir ceritanya ini. Nah, ini contoh keindahan kata-kata yang disajikan oleh Umar Khayyam di dalam cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Atau ada juga cerpen karya Danarto ya yang berjudul Godlop, atau cerpen Guy de Maupassant ya. Di sini juga di beliau ini seorang pengarang Perancis, itu biasanya menggunakan plot berbisik. Ini sama aja sebetulnya dengan plot lembut ya. Atau bisa juga kalian menggunakan keduanya, plot lembut meledak atau meledak lembut gitu ya. Jadi tetap si plotnya ini nggak ketebak gitu ya di akhirnya, dengan tetap kalian bisa membuat closing statement seperti quotes ya begitu di dalam akhir cerita, sehingga mudah diingat ya, menjadi kenangan begitu ya di hati pembaca. Nah, contoh ada karya Gerson Poyk, itu Kerawang Bekasi, ada yang berjudul Bulan Mati karya R. Siara Namual, karya Putu Wijaya, itu juga bagus-bagus ya ceritanya, tidak tertebak, dan juga kata-kata di akhir ceritanya ini yang bisa menjadikan sebuah quotes yang sangat indah, dan itu enak ya untuk mudah diingat oleh pembaca gitu ya. Jadi di sini pembaca itu mendapatkan sebuah value lebih begitu ya. Oke, nah ini kalian bisa pilih ya nanti plotnya itu ingin dibuat seperti apa. Lalu penokohan, perwatakan, ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa pengembangan watak pelaku gitu ya, itu bisa dikembangkan melalui apa yang dilakukan oleh tokoh, apa yang dikatakan oleh tokoh, bagaimana sikap tokoh dalam menghadapi persoalan, bagaimana penilaian pelaku lain terhadap dirinya. Nah, jadi kalau tadi fokus ke tokoh utamanya Martini, nah apa yang dilakukan oleh Martini ini? Waktu nggak dijemput dia tetap masih sabar, masih husnuzon begitu ya. Apa yang dikatakan? Ini juga ya dia juga kan bisa dilihat ya, oh orangnya ini sabar gitu ya, orangnya bertanggung jawab begitu ya. Lalu bagaimana sikap
dalam menghadapi persoalan. Nah, tadi ketika ada itu wataknya juga biarpun penyabar tetap dia ini keras begitu ya. Nah, bisa dilihat yang mana dia langsung tadi marah membabi buta untuk mencari Mas Koko begitu ya. Nah, lalu penilaian pelaku lain terhadap dirinya, yang mana tadi juga dijelaskan bahwa Martini ini kok berubah sikapnya, beda banget sama sebelum dia menjadi TKW begitu ya. Nah, itu kan berarti semuanya diceritakan untuk membuat tokoh utama ini bagaimana sih karakternya ya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik tersebut. Lalu setting atau latar cerita. Nah, latar cerita ini berkaitan dengan tempat waktu terjadinya cerita, yang mana tadi tempatnya ada di ini ya, ada di bus, ada di kampung begitu ya. Waktu terjadinya cerita kalau menurut saya sih ini kan tidak lebih dari 1 hari kejadiannya ya. Dan juga kalau dibaca tadi ini waktu kejadiannya itu setelah Martini pulang ya dari rantau. Nah, latar berguna memperkuat tema. Nah, temanya tadi apa? Kan tadi harus berpikiran baik begitu ya, berhusnuzon begitu ya kepada orang lain. Nah, ini bisa untuk menuntun watak tokoh membangun suasana cerita. Yang mana tadi latar ini diperkuat ya dengan watak-watak tokoh yang dibangun dan juga suasana cerita tadi. Nah, latar terdiri atas yang harus ditentukan itu ada latar tempat. Ya, jadi tempatnya mau di mana, nggak usah banyak-banyak, tempat itu cukup 1 sebetulnya. Waktu juga itu cukup 1 waktu saja. Latar sosial itu juga yang mau disorot itu apa? Misalnya sosial di masyarakat urban, masyarakat elit, masyarakat menengah ke bawah, atau masyarakat miskin, atau masyarakat berpendidikan, atau politisi, atau apa di situ yang ingin dijelaskan begitu ya di dalam cerita. Itu latar sosial juga harus 1 latar begitu ya. Yang berikutnya sudut pandang. Nah, kalau cerita Martini tadi jelas itu menggunakan sudut pandang orang ketiga begitu ya. Nah, tetapi dengan memberikan sudut pandang orang ketiga ini sebetulnya bisa sudut pandang ya ditambah sudut pandang yang D ya, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu begitu ya, bahwa pengarang ini seolah serba tahu segalanya. Ia dapat menciptakan apa saja yang diperlukan untuk melengkapi cerita sehingga mencapai efek yang diinginkan. Pengarang bisa mengomentari kelakuan para pelaku dan dapat berbicara langsung dengan pembaca begitu. Nah, tapi kalau menurut saya tadi yang Martini ini tidak menggunakan sudut pandang yang serba tahu gitu ya. Nah, karena di situ juga kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya dari si ini ya, dari si pengarang ya. Contoh kalau kita lihat tadi dari ceritanya ini, nah yang cerita, jadi ini bukti ya kalau ini tuh tidak tahu ya. Nah, jadi di sini dilihat di sini ya. Mereka kebingungan menyaksikan ulah Tini yang sudah tidak mereka lihat selama 3 tahun. Tiba-tiba muncul kembali di dusun itu dengan tingkah laku yang berubah 180 derajat. Martini yang dulunya lembut, penurut, kini kasar dan beringasan. Apakah ia telah gila? Apakah yang telah terjadi terhadap dirinya di Arab Saudi? Apakah ia dianiaya sebagaimana sering terdengar berita di media massa mengenai TKW yang disiksa? Nah, jadi di sini si penulis ini tidak tahu begitu ya, tidak mau langsung secara gamblang begitu ya menjelaskan begitu ya. Nah, berarti kalau dilihat di sini ini sudut pandangnya itu lebih ke arah sudut pandang orang ketiga begitu ya, dia begitu ya, karena
di sini kalau kita baca yang C, sudut pandang pengarang sebagai pencerita. Nah, pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi, seolah pembaca menonton pementasan sandiwara. Pembaca hanya bisa menafsirkan cerita berdasarkan kejadian, dialog, dan perbuatan para pelakunya karena pengarang tidak memberikan petunjuk atau tuntunan terhadap pembaca. Nah, jadi kalau menurut saya cerita Martini tadi itu lebih menggunakan sudut pandang B dan C, yang mana dia menggunakan dia dan juga objective point of view, begitu ya, karena tidak secara langsung dijelaskan ya, begitu ya, dalam bentuk omniscient point of view, jadi sudut pandang yang serba tahu ya. Jadi kalian bisa mix begitu ya, orang pertama misalnya dia sebagai orang pertama yang serba tahu, atau orang pertama hanya sebagai pencerita ya. Nah, kalau orang pertama sebagai pencerita itu kalian bisa menggunakan juga aku dan dia. Jadi di situ melalui tokoh aku itu kita bisa menjadi pencerita begitu ya, sebagai pengamat saja. Nah, yang berikutnya amanat. Nah, amanat ini wajib ada ya. Jadi pesan meskipun gini, kalian mau ceritanya ini kayak cerita science fiction yang nggak masuk akal sekalipun, itu tetap harus mengandung amanat. Ya, jadi di sini bisa berupa harapan, nasihat, kritik, atau yang lain ya. Oke, yang berikutnya unsur ekstrinsik cerpen, latar belakang pengarang. Nah, ini kalian bisa masukkan ya sebetulnya pengalaman kalian sebagai pengarangnya nanti. Itu yang pertama misalnya latar belakang kalian sebagai mahasiswa, latar belakang kalian dari budaya, misalnya kalian punya budaya apa, kalian dari suku Jawa, dari suku Sunda, Batak, Padang. Nah itu kan bisa menjadi latar belakang tokoh yang diceritakan juga gitu ya, sebagaimana itu masuk di dalam karakter si tokoh begitu. Atau latar belakang kalian di sini sebagai aktivis kampus yang mana kalian ini aktif begitu ya di BEM bisa gitu. Nah, lalu cerita tokohnya itu ya sebagai seorang aktivis juga atau apa. Nah, pokoknya yang kalian kuasai intinya gitu ya dalam membentuk sebuah cerita. Nah, itu sebagai latar belakang pengarang. Atau bisa juga ya latar belakang keagamaan itu juga bisa ya dimasukkan ke dalam penokohan juga gitu ya. Kayak misalnya kalian ada yang lulusan pesantren, nah mau backgroundnya itu cerita santri gitu ya, itu juga boleh aja gitu ya, bebas ya. Jadi nggak harus melulu mahasiswa gitu ya. Kalian kan juga punya ya latar belakang masing-masing ya, yang bisa itu menjadi tambahan bumbu-bumbu artistik ya, ekspresif dalam bentuk penokohannya. Lalu aspek sosial politik seperti masalah ekonomi, budaya, pendidikan ya berpengaruh terhadap karya sastra. Hasil pemikiran manusia masyarakat kayak misalnya seperti ideologi. Kalian ini percaya ideologi apa di sini ya? Ideologi Pancasila ya, mungkin ya yang semuanya ini karena kan Indonesia ya. Nah, filsafat ya sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, eksistensialisme itu karena sedikit tidaknya kita sudah tahu bahwa adanya filsafat eksistensialisme itu, boleh aja kalian coba masukkan ceritanya itu arah ke sana. Atau pengetahuan yang lain ya yang berpengaruh terhadap karya sastra itu sendiri. Misalnya kayak hubungan ya, jadi kayak misalnya hubungan kedekatan sastrawan ya kita dengan Tuhan. Nah, itu juga bisa aja melahirkan karya yang bersifat religius. Lalu yang berikutnya, semangat zaman, atmosfer, iklim tertentu. Nah, jadi di sini zaman ya, yang dimaksud di sini menyangkut masalah aliran seni yang digemari pada saat itu. Ya, jadi misalnya gini, aliran seni pada masa kini itu apa sih kira-kira, kayak berbau religius, terus juga
bisa juga yang terpengaruh tontonan-tontonan kalian ya, kayak misalnya terkait dengan masalah reinkarnasi karena terpengaruh oleh drama Korea, atau tentang Jepang begitu ya, yang mana dia punya budaya yang tidak puas atas dirinya sendiri gitu ya, mau ditiru itu juga boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Jadi itu bebas ya, boleh dibuat sedemikian rupa. Yang penting di sini memunculkan adanya semangat zaman, atmosfer, iklim tertentu. Nah, yang berikutnya, jadi intinya ya di sini dalam membuat cerpen yang harus kalian tentukan tentu tema. Yang pertama, tempo waktu. Nah, ini tempo waktu itu harus ditentukan dulu. Siang ke sore, sore ke malam, atau dari siang sampai malam, atau pagi sampai siang aja, atau pagi sampai malam hari. Nah, itu durasi berapa jam, itu harus ditentukan tuh kejadiannya ya kalau cerpen. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Setting bersifat tunggal, tadi udah dijelaskan ya, yang dimaksud bersifat tunggal itu apa. Penokohan, 1-2 tokoh itu dikenalkan secara singkat. Alur di awal cerita sebagai penentu, yaitu di mana tadi di dalam cerpen Martini ini dikasihkan di dalam alur ya, di dalam pengenalannya itu latar sosial budayanya dulu seorang TKW itu kayak gimana gitu ya. Jadi supaya pembaca itu bisa tahu bahwa nyari uang di seberang sana ya, jauh dari keluarga itu gampang, apalagi buat seorang perempuan gitu ya. Nah, itu ya, jadi ini justru bisa menarik atau tidaknya sebuah cerpen itu bergantung dari tahap awal ceritanya dulu, alur awalnya dulu di tahap pengenalan. Nah, lalu kalau sudah semua nanti di ini sudah semua disusun, sudah dibuat draftnya, tolong itu jangan langsung di submit atau jangan langsung dikirim gitu ya, tapi itu ditutup dulu ya laptopnya. Nah, nanti kalau udah selang 1 hari, teman-teman buka lagi gitu. Jadi misalnya kalau tugasnya dikumpulin Rabu, berarti hari paling enggak ya hari Senin itu harus sudah selesai si cerpennya. Dan jadi nanti ditutup dulu, Selasa dibuka lagi. Nah, untuk ngecek apa? Ngecek kesesuaian alur, terus ngecek kesesuaian ejaan, format, tanda baca, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu harus dicek kembali ya. Jadi dengan cara baca ulang, kalian bisa menemukan ya kejanggalan-kejanggalan yang memang itu tidak sesuai dan itu masih bisa direvisi. Nah, jadi ada juga langkah lainnya. Jadi pilih titik narasi sudut pandang cerita. Ya, jadi kalian harus tentukan dulu kalian mau pakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, atau tadi sudut pandang orang ke-1 dan orang ketiga hanya sebagai pengamat atau serba tahu. Begitu ya, jadi itu harus ditentukan dulu di awal cerita. Nah, pengembangan ya, kekuatan dari sudut pandang akan menentukan jalan cerita. Nah, jadi di sini sudut pandang orang ketiga ya, ini sebuah saran sebetulnya ya. Sudut pandang orang ketiga ini akan lebih leluasa gitu ya untuk mengeksplorasi tokoh, bagaimana penokohan itu berlangsung. Namun akan kehilangan greget dalam proses pencarian jati diri. Kalau kalian mungkin di sini ingin pesan moral yang diangkat ini berkaitan hubungan tokoh dengan Tuhan atau pencarian jati diri ya dari diri si tokoh. Nah, kalau misalnya contoh ya kayak karya-karyanya Iwan Simatupang itu ya, yang kayak di Ziarah gitu ya, atau karya-karyanya Ahdiat ya, Kartamiharja itu kayak karya ateis, itu kan lebih enak sebetulnya menggunakan aku begitu ya, karena apa? Ada proses pencarian jati diri, pencarian sebuah kebenaran ya seperti itu, atau pencarian sebuah keadilan, perjuangan begitu ya, silakan itu ya menggunakan aku. Nah, yang berikutnya, buat protagonis atau karakter utama itu yang paling berkembang, paling simpatik ya,
paling pokoknya paling segalanya ya yang diutamakan. Jadi jangan berat ke karakter yang lain. Nah, kalian harus tetap berfokus pada karakter utama. Nah, untuk membangun karakter protagonis sebagai karakter utama, itu kalian harus memunculkan masalah-masalah antara karakter utama ini dengan karakter lain, antara karakter utama ini dengan pikirannya sendiri, ya. Jadi adanya konflik batin. Ada karakter utama ini juga bermasalah dengan lingkungan, dengan alam atau dengan masyarakat, atau karakter utama ini dengan Tuhannya, begitu ya. Nah, jadi silakan, atau dengan nasib yang dia tidak terima nih, mendapatkan nasib yang selalu sial misalnya gitu. Itu juga bisa ya menjadi sebuah pengembangan masalah konflik dari karakter protagonis yang kalian ingin tampilkan di dalam cerita. Nah, kalau kalian memilih ada konflik antara orang dengan orang, nah di situ kalian harus membuat karakter antagonis yang melayani protagonis ini dengan pertentangan yang fair gitu, yang sama-sama kuat. Nah, yang berikutnya menetapkan karakter terpercaya dan pengaturan. Nah, di sini deskripsi jelas, ini dialognya jelas dalam menciptakan cerita di mana pembaca akan peduli. Nah, membangun ketegangan cerita pendek. Nah, jadi di sini tokoh utama itu harus dibuat mati-matian begitu ya. Pokoknya mati-matian dalam memperjuangkan hak asasi, misalnya mati-matian dalam memperjuangkan pekerjaannya, mati-matian dalam memperjuangkan kisah cintanya, mati-matian dalam memperjuangkan perekonomian keluarganya. Ya, jadi intinya kata kuncinya itu ada di kata mati-matian tadi ya. Bahkan mengalami beberapa usaha yang gagal lalu si tokoh itu berusaha untuk mengatasi masalahnya sendiri. Lalu menciptakan krisis. Nah, kesempatan terakhir bagi protagonis untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini sebelum masuk ke klimaks. Nah, menyelesaikan ketegangan, membuat protagonis lolos dari lubang jarum, nah, melalui kreativitas, keberanian, inteligensia, atau atribut positif lainnya. Nah, hal ini biasanya disebut sebagai klimaks cerita. Nah, memperpanjang fase resolusi. Nah, ini juga kalian bisa merefleksikan tindakan dari cerita dan signifikasinya dengan karakter atau dengan masyarakat. Ini di tahap peleraian tadi. Nah, jadi pada intinya struktur cerpen kita bisa mulai dengan penggambaran situasi, dengan pengarang membuka cerita, peristiwa-peristiwa mulai terjadi, konflik mulai terjadi satu dengan yang lainnya, peristiwa memuncak, nah memuncak sampai di klimaks lalu masuk ke anti klimaks seperti itu ya. Jadi ada tahap perkenalan, pertikaian dan penyelesaian. Nah, jadi pada intinya di sini juga ada tambahan tips membuat cerpen. Nah, kalau bisa membuat cerpen itu jangan yang alurnya klise, alurnya bisa ditebak. Jadi kayak kisah bawang merah, bawang putih. Jadi hitam putih itu sudah langsung tertebak gitu. Ini yang jahat ya bakal kualat, yang baik dia akan mendapatkan di sini segala kebaikan gitu ya, didukung oleh semesta ini gitu. Kan itu alur yang klise ya. Nah, tetapi coba buat area abu-abu begitu ya untuk memantik rasa ketertarikan pembaca gitu ya terhadap cerita yang disajikan. Nah, ini contoh yang kurang menarik ya, kayak misalnya gini, pesan yang kurang kuat begitu ya pada karakter religi gitu ya, orang yang bersorban versus karakter jahat yang tiba-tiba bertobat setelah mendengarkan ceramah gitu ya dari orang bersorban ini. Ya kan nggak bisa gitu ya. Jadi hitam putih itu secara langsung kan sebetulnya secara realistis juga nggak yang hitam putih gitu ya kehidupan ini ya. Nah, moral cerita kesimpulan ini ditarik dalam persepsi pembaca begitu selesai membaca. Moral harus bersifat holistik sebagai root spirit sosok imajiner yang terdapat secara merata utuh pada semua elemen cerita, karakter, setting, konflik, dan juga resolusi ya dari cerita itu sendiri. Nah, jadi kalau bisa pesan moral itu jangan kalian langsung jelasin di dalam ceritanya, tapi biarkan pesan moral itu ada di dalam latar, dibawa oleh penokohan di dalam dialog tokoh, begitu ya, atau kejadian apa yang menimpa diri si tokoh utamanya. Nah,
buat lead. Nah, lead ini paragraf awal dan kalimat penutup itu harus dibuat semenarik mungkin. Jadi kalau kalian menggunakan plot lembut tadi, itu kalian bisa gunakan sebagaimana kalimat-kalimat quotes begitu ya, yang mana itu menyentuh hati pembaca begitu ya. Jadi endingnya itu juga bisa juga dengan ending menggantung, bukan menggantung ya. Jadi kayak ending itu diserahkan kepada si pembaca gitu ya. Mau misalnya karakter itu bersama kembali, karakter itu dia berpisah, karakternya ini nanti seperti apa, itu juga bisa. Yang pasti jangan endingnya ini mudah ditebak gitu ya, kalau bisa ya dibuat seperti itu. Nah, oh ya, sebelumnya di sini judul ya, judul juga tadi ya, judulnya itu nggak boleh panjang-panjang ya, harus mudah diingat ya. Jadi contoh kayak tadi judul Martini gitu ya, judul ya pokoknya cuma 3 kata ya. Lalu juga judul itu juga jangan buat yang susah diucapkan gitu ya. Jadi buat judul juga jangan dalam bentuk singkatan gitu ya. Pokoknya yang menarik dan maknanya itu mudah dipahami oleh pembaca. Nah, cerpen yang baik itu menggambarkan bukan menceritakan. Ingat ya, kalau membuat cerpen itu bukan menceritakan seperti berita ya, laporan kronologis begitu. Nah, gunakan dialog. Nah, jadi banyak-banyaklah kalian membuat dialog, karena ketika tadi kita membaca cerpen Martini itu ya, dengan membaca dialog tadi juga sempat ya saya komentari ya, kayak ada apa Indri tadi ya yang baca itu seperti menjiwai ya dialognya itu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dengan dialog itu cerita itu menjadi lebih hidup begitu ya, hingga membaca menjadi pengalaman yang mirip dengan menonton drama atau sinema. Nah, buat kejutan yang muncul secara tiba-tiba, bedakan dengan faktor kebetulan. Nah, jadi jangan cerita bertele-tele, apalagi di bagian ending gitu ya, yang mudah ditebak. Buatlah twist ending. Nah, jadi resepnya itu pada akhir cerita itu ada kejutan yang tak terduga. Jadi si pembaca itu oh alah gitu ya, oh ternyata hanya mimpi, misalnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan twist ending gitu ya, atau bisa juga open ending begitu ya. Oke. Nah, yang ke-8. Nah, cerpen harus mengandung kebenaran. Nah, bahkan ada sastrawan besar Kolombia meraih Nobel yang bernama Gabriel Garcia Marquez. Nah, pujian terbesar untuk karya saya tertuju kepada imajinasi. Nah, jadi meskipun ya dia dipuji dengan imajinasi yang sangat luar biasa di dalam cerpennya, nah, tetapi kata Gabriel ini tidak satu pun baris dalam semua karya saya tidak berpijak pada kenyataan. Jadi sebetulnya semua yang diceritakan itu adalah berpijak pada kenyataan, realitas yang ada, begitu ya. Nah, jadi ingat bahwa setiap pengarang itu mempunyai gaya yang khas. Hindari gaya berlebihan dengan kata-kata yang terlalu muluk. Perhatikan teknik penceritaan. Nah, jadi digunakan menyangkut penokohan, penyusunan konflik, pembangunan ketegangan, dan penyajian cerita secara utuh. Nah, lalu baca ulang cerita tersebut tadi sudah ya, lalu boleh juga minta teman ya, 2-3 orang dianggap memahami tentang cerpen untuk memberi masukan. Ini kira-kira cerpen saya ini kurangnya apa, alurnya gimana, tokohnya gimana, masih menarik apa enggak gitu ya. Nah, itu silakan nanti bisa diskusi dengan teman. Jadi misalnya dikumpulkan hari Rabu ya, hari Senin sudah selesai gitu ya. Nah, jadi nanti ya di sini pada minggu depan teman-teman harus sudah ke kelas itu bawa draft cerpen yang udah selesai gitu ya. Jadi cerpennya udah selesai dari judul sampai ending bagian akhir. Nah, nanti akan dilakukan penilaian satu sama lain gitu ya. Jadi ini nanti saya akan acak nama-namanya, siapa untuk menilai siapa, itu nanti saya yang menentukan supaya fair begitu ya. Nah, ya jadi pada intinya di sini kalian bisa menulis
apa saja yang kamu tulis, menulis tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Itu menurut J.K. Rowling. Nah, dan saat menulis cerpen, ingat pesan Edgar Allan Poe, ya, dalam cerpen tak boleh ada satu kata pun yang terbuang percuma, harus punya fungsi, tujuan dalam komposisi keseluruhan. Gitu ya. Nah, jadi intinya apa yang dituliskan itu sebetulnya punya fungsi dan ada tujuannya. Nah, oke. Ya, jadi penilaian terhadap cerpen bisa kalian baca di halaman 116. Nah, jadi ada orisinilitas cerita, tata bahasa, tanda baca, kerapian paragraf, unsur kejutan, greget dan emosi, konflik batin pada tokoh utama, cara penyampaian cerita. Nah, di sini penulis memainkan emosi para pembaca, nilai-nilai positif kehidupan, ini pesan ya, pesan moral yang disampaikan, kesan mendalam, positif atau negatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Ini dari bentuk artistik yang tidak berlebihan. Nah, jadi ini silakan dibaca halaman 116 ya, sebelum mulai menulis cerpen, agar kriteria 8 kriteria ini bisa dengan mudah dipenuhi begitu. Oke. Ya, jadi itu ya yang dapat saya jelaskan ya pada pertemuan hari ini, tidak panjang lebar. Yang jelas teman-teman di sini silahkan untuk bisa mulai menulis draftnya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mulai menulis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya terlebih dahulu, yang mana tadi disesuaikan dengan kriteria ya yang diminta dalam sebuah cerpen. Jadi misalnya tokoh tidak boleh terlalu banyak, temanya itu holistik ya, lalu setting harus setting tunggal, waktu itu hanya satu kejadian, terus latar sosial itu juga hanya satu, tempat itu hanya boleh menggunakan satu atau dua tempat yang seperti itu. Nah, itu silakan juga teman-teman baca, yaitu ada di bab 3 ini. Nah, teman-teman juga bisa baca contoh. Ini tips menulis juga ada ya. Ini yang tadi saya jelaskan itu sebetulnya semua dirangkum dari bab 3 ini ya. Nah, teman-teman bisa baca di halaman struktur. Mana ya? Ada di sini struktur ini kriteria. Nah, ini kriterianya bisa dibaca. Nah, ini dibaca di halaman 119. Nah, 119 ini ada contoh cerpen lain ya, judulnya Puluhan Kedua. Nah, kalau Puluhan Kedua ini pakai tokoh sudut pandang orang pertama, pakai aku ya di sini. Nah, ini ya silakan dibaca, ada judul cerpen pilihan pertama, ada yang lain juga judul cerpen Merangkul Budaya Bersama Clara. Ini juga kan cuman 4 kata ya, begitu. Ini juga bisa dibaca ya, supaya teman-teman ini bisa lebih paham gitu ya. Kalau cerpen ini mintanya seperti apa sih biasanya gitu ya. Lalu ada juga Jendela Mata Heriani Jun. Tuh, satu lagi ada di bawah. Ini ya, Kekasih Tak Sampai oleh Jun juga di sini. Gitu ya. Nah, itu silakan mungkin kalau teori tidak usah banyak-banyak ya. Yang pasti lebih enak ini langsung dipraktikkan ya. Nah, kalian bisa awali tadi dengan penentuan unsur intrinsiknya ya terlebih dahulu, baru unsur ekstrinsik seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, silahkan. Ya, ada Aura, ada Ilasya. Aura dulu ya mungkin, silahkan Aura.
Maaf Ibu, izin bertanya. Tadi kan kita berarti tugasnya membuat cerpen, draft cerpen ya, dan nanti akan dinilai oleh teman-teman lainnya dan bertukar cerpen itu. Nah, itu akan dilakukan minggu depan secara offline atau online ya, Bu? Ya, kayaknya kalau sesuai jadwal kan offline ya. Jadi cerpennya itu sudah dibawa ke kelas gitu. Jadi kita menilai bersama-sama di kelas gitu ya. Jadi prosesnya kan terlihat gitu, dan nanti misalnya punya aura itu dinilai oleh Ihlasya. Nah, tetapi nanti punya Ihlasya belum tentu yang nilai aura, jadi diacak gitu ya, nggak saling bertukar begitu. Yang jelas di sini nanti punya aura bisa dinilai oleh Ihlasya, punya Ihlasya misalnya bisa dinilai oleh Mayona, punya Mayona nanti bisa dinilai oleh Happy gitu. Pokoknya diacak gitu ya. Jadi siapa punya siapa itu yang pasti tidak boleh punyanya diri sendiri atau saling bertukar. Switch gitu tidak boleh ya. Begitu ya Aura ya. Oke, Ihlasya ada yang mau ditanya? Ibu, saya mau tanya terkait kerapihan paragraf. Untuk penulisan kalimat kutipan itu perlu baris baru atau bisa di dalam paragrafnya aja ya, Bu? Ya, kalau ini ya, kalau estetika dari cerpen itu sendiri, karena cerpen ini kan karya sastra ya, jadi ini beda sama laporan, itu bebas aja Ihlasya. Enaknya gimana? Mau satu dialog, terus bawahnya dialog lagi, kayak dialog drama gitu kan. Tapi kalau drama itu kan ada kayak misalnya nama Ana .2, Budi .2 gitu ya. Kalau ini kan langsung aja ujar siapa, saut siapa gitu ya. Nah itu juga boleh bentuknya gitu. Atau boleh kayak yang bentuk yang di Martini tadi, di dalam satu paragraf itu ada beberapa dialog, itu juga boleh gitu. Pokoknya estetikanya sesuai menurut Ihlasya aja bagaimana enaknya gitu ya. Bebas ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, tadi ada Happy ya. Happy mau bertanya, silakan. Iya Ibu, saya izin bertanya Ibu terkait yang budaya ya Ibu. Nah, Ibu tadi bilang budayanya hanya satu ya Ibu. Tapi saya buat judulnya itu kayak perbedaan suku gitu Bu, cinta perbedaan suku. Nah, itu kan pasti menggunakan dua budaya, apakah bisa ya Ibu? Dua suku. Oke, boleh sih, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berbelit-belit lah ya dalam ceritanya gitu ya, Happy ya? Ya, baik Ibu. Oke. Ya, Indah? Mungkin Savana dulu Bu tadi yang angkat tangan. Savana. Ya, Savana silakan. Oke Ibu, saya izin bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau cerpen itu perlu adanya kepadatan waktu ya Bu. Kalau semisalnya ada transisi narasi, misalkan pada zaman dahulu tuh dia gagal, terus 4 tahun kemudian dia misalkan sukses gitu, itu tidak boleh ya? Yes. Ya kalau dia lagi konteksnya gini, 4 tahun lalu gagal, terus sekarang berarti alurnya flashback kan? Iya. Nah, tapi misalnya ternyata di ceritanya itu contoh ketika dia melamun misalnya gitu, atau ketika dia bercerita kepada istrinya gitu ya di ruang tamu di teras depan bercengkarama gitu, karena tiba-tiba dia melihat anak sekolah gitu ya yang lewat, yang mana dia mirip dengan kondisi dia waktu 4 tahun yang lalu setelah ujian nasional misalnya gitu. Nah itu tetap dihitungnya bisa satu waktu kalau ceritanya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, kalau yang tadi kayak kita baca yang Martini itu kan juga satu waktu kejadian, sebetulnya itu kejadiannya saat si Martininya di bus lagi cerita, lagi bermimpi kan. Nah jadi Savana juga bisa bentuknya alurnya seperti itu, gitu ya. Siap Ibu. Ya, Indah gimana Indah? Iya Ibu, maaf saya izin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Saya kan udah bikin cerpen ya Bu, cuman setelah penjelasan Ibu saya ngerasa cerpen saya salah. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalkan tadi yang Ibu bilang cerpen itu tidak boleh mengubah nasib, tapi memberikan dampak nyata gitu Bu untuk si tokohnya, itu gimana Bu? Pertanyaan pertama saya. Nah untuk pertanyaan kedua saya,
ternyata cerpen saya itu kebanyakan dialog, Bu. Apakah apakah boleh atau tetap harus dijelasin secara naratif paragraf gitu? Dan pertanyaan terakhir saya, kalau misalkan latar belakangnya itu tuh kompleks, seperti sosial kehidupan nyata gitu, apakah harus diperkecil atau dipersingkat atau gimana, Bu? Oke, jadi ini pertanyaannya 3 ya. Yang satu terkait dengan tadi apa tadi Indah? Dampak ya? Iya, memberikan dampak nyata gitu ke tokohnya. Iya, jadi kalau dia membawa dampak nyata terhadap tokoh, tolong itu dibuat juga jangan klise ya. Jadi kayak misalnya dia tadinya pergaulannya bebas, terus setelah dia kena batunya gitu ya, misalnya dia kena sial apa gitu ya, misalnya gitu, jadinya dia bertobat. Nah, jadi itu kan klise ya. Jadi kalau bisa dibuat dampaknya itu dampak yang memang secara tidak langsung, dan yang bisa menilai itu berdampak itu pembaca Indah. Jadi jangan Indah sebagai penulis jadi dia mengalami ini gitu. Jadi itu kan berarti di situ yang menghakimi penulis. Nah, jadi kalau pengen karya itu bagus, di sini yang bisa menilai itu berdampak atau tidak itu pembaca. Jadi dari segala perspektif si pembaca gitu. Jadi dari segala sudut pandang pembaca, mau itu misalnya dari segi keagamaan, dari segi kedekatan ya dengan Tuhan, atau dari segi perilaku sosial gitu ya. Nah, itu biarkan imajinasi pembaca mengalir begitu di dalam karakter yang Indah buat itu begitu ya, Indah. Itu yang pertama. Jadi tidak secara gamblang nasib tokoh itu berubah begitu ya, dijelaskan di sana. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dialog. Nah, kalau dialognya banyak justru menurut saya itu bagus ya. Kenapa? Karena dengan dialog itu orang tidak terkesan digurui begitu ya. Kenapa? Karena pembaca itu justru juga bisa menikmati begitu melalui dialog-dialog itu, sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa melalui dialog itu kita sebagai pembaca itu seperti diajak menonton sinema gitu, menonton drama begitu ya. Dan melalui dialog itu sendiri pesan-pesan moral itu bisa tersampaikan secara tidak langsung, implisit kepada pembaca, dan itu biasanya lebih berkesan begitu ya dalam diri pembaca begitu. Jadi itu sudah bagus ya. Kemudian yang ketiga tadi itu apa ya, Indah ya? Ini Bu, latar belakangnya kompleks gitu kan, tadi kalau Ibu bilangnya latar belakangnya satu aja atau tunggal ya Bu. Kalau saya tuh agak kompleks nih Bu, susah ngedeskripsinya gitu. Ya, kalau latar belakang Indah apa di situ kalau boleh tahu contohnya? Kehidupan sosial mahasiswa biasa sih Bu, cuman ada campuran-campuran gitu. Ya kalau bisa itu diinikan aja, dipotong ya yang bagian latarnya itu, jadi ambil satu latarnya aja gitu untuk sebagai penceritaan. Karena kalau terlalu banyak itu nanti jadi kesannya berbelit-belit, dan itu lebih bagus kalau dipanjangin kan jadinya novel gitu ya, Indah ya. Iya Bu, bener, saya ngerasa juga cerpen saya kayak dialog singkat novel gitu. Iya. Makanya tadi agak salah. Iya, oke. Nanti silakan diperbaiki, direvisi ya. Oke. Ya, teman-teman yang lain silakan. Iya, Ihlasya. Ada yang mau tanyakan lagi, Ihlasya? Untuk minimal katanya berapa ya Bu kalau cerpen itu? Minimal kata sih tidak ada ketentuan ya kalau cerpen, tapi yang jelas justru yang ada itu yang maksimalnya. Itu 10.000 kata ya. Kalau di ini kan ya 10 halaman ya. 10 halaman A4 itu maksimal. Dengan font 1,5 font 12 Times New Roman spasi 1,5 itu biasa 10.000 kata itu segitu. Ya kamu bisa buat ya sekitar 3, 4, 5 halaman pun itu udah oke gitu ya. Tapi nggak satu halaman juga. Kalau satu halaman juga biasanya jadi ceritanya itu terlalu pendek dan singkat gitu ya. Begitu ya, Ihlasya ya, dikira-kira aja ya.
Iya Bu, saya kan udah buat cerpen yang buat workshop kemarin tuh yang fiksi mini. Nah itu sekitar 500 kata. Itu masih perlu dikembangkan lagi atau sudah cukup segitu ya Bu? Ya, Dari harus ketentuan dikembangkan lagi. tulisannya udah sesuai sama yang Ibu bilang hari ini sih. Ya kalau bisa dikembangkan lagi ya silahkan dikembangkan lagi. Tapi kalau kira-kira menurut iyalah saya 500 kata udah cukup. 500 kata itu biasanya 1,5 halaman kan? A4 ya? Punya saya 2 halaman pas. Oh 2 halaman. 2 halaman. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting di situ kira-kira udah semua kriteria penilaian tadi masuk ya silahkan. Tapi kalau mau dipanjangin lagi juga boleh. Asal jangan berbelit-belit di situ ya. Begitu ya Ilasya ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, dari saya nggak ada minimal ya. Tapi silahkan aja kalian mengeksplor kembali ceritanya. Itu bagaimana dan sesuai dengan kriteria penilaian tadi. Nah, tadi untuk kriteria penilaian juga ada ya di buku. Tadi juga saya udah catatkan itu kalian bisa baca. Jadi nanti dibaca aja sesuai nggak ya punya saya gitu ya. Itu ada di halaman 116 ya. Teman-teman di dalam buku bab 3 tadi di halaman 116. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Ya, karena untuk yang hari ini nggak ada tugas ya, jadi evaluasi apa itu nggak ada, karena silakan untuk mendraft aja. Kalau yang sudah punya draft ya syukur, tinggal nanti ini aja ya disesuaikan sama kriteria penilaian yang diminta. Nah, untuk yang belum ada draft, mungkin dari sekarang bisa dibuat unsur intrinsik ekstrinsiknya dulu buat ininya ya, poin-poin pentingnya mau cerita apa, temanya apa dan bagaimana begitu ya. Itu dibebaskan ya sama saya ya, nggak harus politik, nggak harus apa, pokoknya yang kalian sukai itu apa begitu ya. Oke, ini supaya lebih lebih ekspresif begitu ya dalam berceritanya. Oke, yang penting ceritanya itu jangan yang ke arah terlalu populer ya. Kalau ke arah terlalu populer itu cenderung klise dan gampang ditebak endingnya gitu ya. Coba teman-teman berpikir gimana kira-kira membuat ending yang menakjubkan dan susah ditebak gitu sama teman-teman yang lain ya. Gitu ya. Oke. Ya, nanti jadi karya kalian juga tidak di ini aja, maksudnya tidak hanya akan tidak hanya akan dinilai sama teman-teman aja, tapi juga tetap saya akan baca gitu ya. Jadi nanti penilaiannya bagaimana itu akan dikompilasi ya, begitu. Oke, kalau cerpennya udah bagus-bagus juga mungkin aja nanti proyeknya itu nggak pakai yang lain ya, tinggal bisa dari hasil cerpen ini aja juga bisa gitu ya, untuk proyek menulis kreatif ya, tapi nanti kita lihat dulu aja gitu ya, nanti saya sesuaikan lagi untuk proyeknya. Jadi maksudnya biar nggak usah bikin proyek lagi yang lain gitu ya, kita bikin proyek kumpulan cerpen aja juga, itu sih sebetulnya udah oke sih gitu ya. Jadi nanti dari hasil dapat masukan dari saya, dapat masukan dari teman yang sudah membaca, direvisi, nanti dikumpulin lagi, baru kita satukan, terbitkan dalam sebuah buku itu ya, buku kumpulan cerpen. Nanti di ISBN-kan dan kita kasih ke perpustakaan. Jadi ada produk gitu ya, produk cerpen yang kalian buat gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ya, tidak ada. Oke. Jadi biar maksud saya gini, biar kalau bagus kan itu nggak usah bikin bolak-balik gitu ya proyeknya. Jadi sekalian aja, sekali jalan lah gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan dulu aja ya pertemuan hari ini. Silakan teman-teman bisa mulai membuka lagi draftnya, atau yang belum bisa menulis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dulu, baru setelah itu mulai menulis begitu ya. Itu tidak dikumpulkan hari ini, jadi nanti dibawa langsung saja di hari Rabu. Nah, untuk cerpennya sendiri di print atau tidak, mungkin nanti hari Senin atau Selasa saya kabari lagi gitu ya, biasanya melalui Syakila ya,
begitu ya. Nanti kalau memang perlu di print ya saya kasih tahu sebelumnya, gitu ya. Oke, itu saja ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada minggu depan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.